Ketegasan Prabowo Subianto dalam menyelesaikan konflik sepertinya nggak usah diragukan lagi. Sang presiden diketahui punya andil besar dalam percepatan kemerdekaan Palestina. Kali ini, usaha tersebut kembali dilakukannya dalam konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Presiden ke-8 RI ini siap menjadi penengah di antara kedua negara hebat ini. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Keadaan darurat semenanjung Korea. Gara-gara drakor, banyak perempuan Indonesia yang mengidam-idamkan tinggal di Korea Selatan. Namun ternyata negeri gingseng gak sepenuhnya indah seperti di layar kaca. Pasalnya, negara pimpinan Yoon Suk Yeol ini sempat berada dalam situasi mencekam. Rupanya pada 4 Desember 2024, sang presiden memberlakukan darurat militer. Rakyat Korea Selatan pun auto panik dengan kondisi politik yang gonjang-ganjing ini. Beruntung penetapan darurat militer ini hanya berlangsung selama 6 jam. Kabar gawat dari Korsel ini pun langsung jadi buah bibir internasional. Termasuk Prabowo Subianto pun terkejut ketika menerima berita langka ini. Jika kepala negara lain mendapat kabar dari pemberitaan media, maka lain hal dengan RI1. Usut punya usut, Pak Prabowo disebut langsung ditelepon oleh Yoon Suk Yeol. Situasi genting negara sahabat ini pun membuat ex-Danjen Kopassus waspada. Pak Prabowo meminta rakyat Indonesia untuk terus mempererat persatuan dalam membangun bangsa. Pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat, jadi mari kita jangan terlalu lengah. Omongan Presiden ke-8 RI ini punya dasar alasan yang sangat kuat. Pasalnya, gejolak politik di Korea Selatan disebut masih memanas sehingga menimbulkan banyak kekacauan. Apalagi setelah Yoon Suk Yeol ditangkap dan ditetapkan sebagai tahanan negara. Presiden negeri gingseng ini rupanya dimakzulkan oleh pihak oposisi. Bahkan Yoon Suk Yeol berpotensi mendapat sanksi berat dari pengadilan Korea Selatan. Pasalnya, sang presiden dituding berat dengan niatan melumpuhkan negara. Citra baik Indonesia di hadapan Korea Utara. Hubungan positif Prabowo dengan Korea tak hanya terbatas pada Korea Selatan. Pasalnya, sang RI1 juga membangun relasi baik dengan Korea Utara. Pernyataan tersebut diamini oleh Ketua Hubungan Luar Negeri Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro. Menurut politikus 50 tahun tersebut, Prabowo ingin membangun hubungan positif dengan semua negara. Di bawah pemerintah Prabowo, kita akan mempertahankan sikap ini. Sering sekali Prabowo berkata bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, ujar Irawan. Selain itu, dirinya juga nggak menampik kemungkinan Ketua Umum Gerindra tersebut mengundang pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, ke tanah air. Saya pikir Presiden Prabowo bisa mengundang Kim Jong-un ke sini dan mengajak beliau berkunjung ke Bogor, tambah Irawan. Pendekatan positif sang presiden dilakukan semata-mata demi menjaga stabilitas kedua negara. Selain itu, Irawan menegaskan bahwa negeri para petapa membutuhkan perhatian Indonesia. Saya kira Korea Utara ini memang butuh kita perhatikan. Kita harus mengajak mereka berperan menjaga stabilitas nasional, ujar Irawan. Apabila berjalan dengan lancar, bukan nggak mungkin jika Indonesia mendapat dukungan dari Korea Utara di forum internasional. Seperti yang diketahui, kedua negara sama-sama vokal terkait isu Palestina. Di lain sisi, Korea Utara telah menganggap Indonesia sebagai negara yang istimewa. Menurut Duta Besar Indonesia di Pyongyang, Berlian Napitupulu, hubungan erat kedua negara ini didasari sejarah panjang. Hanya Indonesia, satu-satunya negara yang pernah dikunjungi dua pemimpin tertinggi Korut, Kim Il-sung dan Kim Jong-il, ujar sang dubes merujuk pada kunjungan keduanya pada tahun 1965. Dapatkan kopi Gayo asli Aceh yang bisa kamu dapetin dengan harga murah. Cek linknya di bawah ini. Rencana perdamaian Prabowo. Hubungan baik dengan Korea Selatan dan Korea Utara membuat Prabowo Subianto akan punya pengaruh besar. Presiden Indonesia ini dinilai akan berperan aktif dalam perdamaian kedua negara. Politikus Partai Gerindra ini dinilai memiliki kemampuan diplomasi yang mumpuni untuk melakukan perundingan. Belum lagi Prabowo juga disebut memiliki wawasan strategis yang luas. Bahkan dosen hubungan internasional Universitas Kristen Kahayangan menyebut Prabowo akan terus mendorong perdamaian. Peran Indonesia adalah mendorong negosiasi damai dan kerjasama diplomatik sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan permasalahan terkait uji coba misil Korea dan upaya denuklirisasi, ungkap Rati Indraswari. Ditambah hubungan emosional antara Kim Jong-un dan Prabowo dinilai akan membangun kepercayaan dari Korea Utara.
Dengan adanya hubungan emosional yang kuat antara kedua pemimpin, Indonesia akan dapat berperan menjadi penengah yang baik dalam upaya mendamaikan ketegangan di Asia Timur, ucap Irwan Ronodipuro selaku Ketua Hubungan Luar Negeri DPP Gerindra. Selain itu, Prabowo juga disebut akan menggandeng negara superpower guna mewujudkan ambisinya. Sebut saja seperti Amerika Serikat yang dinilai mampu membantu Indonesia. Bahkan Prabowo sempat melakukan diskusi bersama Joe Biden saat dirinya mengunjungi Amerika Serikat. Hasilnya, negeri Paman Sam langsung mendukung tindakan terpuji Presiden tercinta Indonesia ini. Bahkan dukungan tersebut langsung tercantum dalam pernyataan resmi dari Gedung Putih Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Indonesia menegaskan kembali dukungan untuk terciptanya perdamaian abadi di semenanjung Korea dan denuklearisasi menyeluruh, tulis pernyataan White House Amerika Serikat. Tanggapan media asing. Prabowo Subianto sukses membuktikan dirinya nggak sekedar bicara. Gebrakan RI1 untuk menengahi konflik semenanjung Korea merupakan aksi nyata dari janji-janjinya. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut sangat bersikukuh untuk meredam ketegangan di dunia. Bahkan Pak Prabowo berani turun tangan sebagai agen perdamaian internasional. Sontak hal tersebut mengundang reaksi positif dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari portal berita asal Asia Pasifik, yakni The Diplomat. Media tersebut dibikin kaget dengan omongan Pak Prabowo di hari pelantikannya, sebab sang presiden bakal bertindak jauh untuk menumpas kerusuhan di seluruh dunia. Di bidang kebijakan luar negeri, Prabowo berjanji untuk meneruskan tradisi kebijakan luar negeri negara yang tidak berpihak dan menjadi tetangga yang baik bagi kawasan dan dunia, tulis The Diplomat. Di sisi lain, aksi Pak Prabowo juga direspon baik oleh Organisasi Perdamaian Dunia. Buktinya, OWP ikut memberitakan sang presiden dalam sebuah artikel resmi. Lembaga tersebut mengapresiasi komitmen RI1 untuk mendamaikan isu-isu global. Bahkan OWP menyorot kebijakan Pak Prabowo yang mampu memancing kerjasama dari pemerintah Inggris. Rencana Inggris untuk Indonesia dan Korea Selatan di tengah meningkatnya ketegangan politik di seluruh dunia, tulis headline berita tersebut. Selain itu, OWP juga menggarisbawahi hubungan kedua negara yang bakal sukses mengemban misinya. Menurut organisasi tersebut, Indonesia punya kekuatan besar untuk meredam konflik. Indonesia juga merupakan suara terdepan di ASEAN dan menyambut Inggris sebagai mitra dialog. Di masa mendatang, kerjasama ini akan membantu meningkatkan pengaruh Barat di negara-negara Indo-Pasifik, tulis OWP. Dapatkan bolu cukil murah makanan khas Magetan. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita keberanian Pak Prabowo menengahi konflik di semenanjung Korea. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?